Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menjelaskan kepada awak media seusai rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat di Gedung Labet Jitmau lingkungan kantor Wali Kota Sorong pada Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Dikatakan bahwa Provinsi Papua Barat tingkat kasus aktif yang terendah di 34 provinsi yang ada. Oleh sebab itu penataan kami memberikan apresiasi dalam penanganan COVID-19 di Papua Barat. Tidak hanya itu, Provinsi Papua Barat juga masih didominasi pada sektor jasa dan perdagangan, maka hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus mendorong dalam peningkatan perekonomian. Terkait dengan kasus ini sudah di bawah 5%. Jadi WHO mendorong penanganan pandemi COVID-19 di bawah 5%. Dari seluruh kriteria yang ada Papua Barat mencapai, tinggal beberapa saja terkait dengan testing. Untuk itu kita harus waspada dan tidak boleh lengah. Tadi kami melakukan rapat dengan Forkominda dan seluruh bupati wali kota di Provinsi Papua Barat. Tingkat kasus aktif yang terendah di 34 provinsi yang ada. Oleh karena itu kedatangan kami juga melihat mengapresiasi penanganan COVID di Papua Barat yang kasus aktifnya sekitar 1,15%, sembuhnya 97%, dan kasus fatality rate 1,5%. Artinya ini lebih rendah daripada rata-rata Indonesia dan hasilnya kesembuhannya lebih tinggi, dan terkait dengan kasus ini sudah di bawah 5%. Jadi WHO mendorong penanganan pandemi di bawah 5%. Dan dari seluruh kriteria yang ada, Papua Barat telah mencapai, tinggal beberapa saja terkait dengan testing yang perlu ditingkatkan. Jadi kita harus waspada, tidak boleh kita lengah. Dan tadi permintaan dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur terkait dengan jumlah vaksin yang diminta. Nah, nanti pemerintah pusat akan merespons terkait dengan kebutuhan tersebut. September ini nanti akan jumlah vaksin yang masuk juga akan bertambah. Ini di kuartal kedua Papua Barat masih negatif di bawah -2, sehingga ini menjadi perhatian untuk terus didorong, terutama wilayah Papua Barat ini lebih ke sektor jasa dan perdagangan, bagian dari jasa dan services. Oleh karena itu tadi juga ditanyakan terkait dengan program di Teluk Bintuni. Nah, Kementerian Perindustrian melalui Pak Menteri Perindustrian juga menjadi catatan bahwa ini menjadi prioritas, karena itu direncanakan dibangun industri petrokimia yang diharapkan ini bisa memberikan multiplier efek terhadap kegiatan sektor jasa yang lain. Strategis nasional bisa direalisasikan. Turun level tadi sudah disampaikan secara detail hal-hal yang harus diperhatikan. Satu, testingnya itu harus ikut instruksi Mendagri yang sekarang masih di bawah 50%, itu harus didorong di atas. Kemudian di beberapa kota, Sorong dan Sorong Selatan, sama catatannya. Sehingga tentu kalau ini semua bisa ditingkatkan, plus tentu vaksinasinya ditambah, ini akan bisa menurunkan level. Isoter ini tadi dilihat dari KM Srimau, jadi Wali Kota Sorong ini cukup aktif. Dan ini setelah Makassar, saya sampaikan bahwa Wali Kota Sorong yang kedua yang aktif untuk menarik kapal pelni untuk isoter. Dan tadi kami lihat bersama Prof. Wiku juga dan Menperin dan Pak Wali, penggunaannya dari kapasitas yang disediakan 160, yang dipakai kemarin 5, sudah pulang 1, jadi tinggal 4. Tetapi tentu ini kita dorong bahwa salah satu untuk memotong mata rantai Delta adalah untuk menarik dari isolasi mandiri di rumah ke isolasi terpusat. Jadi fasilitas ini yang perlu terus dijaga karena pandemi belum berakhir. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf melaporkan.